Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Ryzen 3 terbaik di bulan Agustus sampai September tahun 2026. Ada 5 laptop yang akan kita bahas, yang mana harganya mulai dari 5 jutaan. Terus kalau nggak salah ada juga laptop 6 jutaan yang juga bisa dijadikan tablet. Dan ada juga laptop Ryzen 3 harganya hampir 8 juta yang cocok buat kamu yang butuh laptop untuk pemakaian bertahun-tahun. Mungkin lebih dari 3 atau 4 tahun kali ya. Nah, apapun kebutuhanmu, kamu bisa gunakan chapter yang udah kami sediakan untuk bisa lebih gampang dan lebih cepat menemukan laptop Ryzen 3 yang sesuai dengan budget dan juga kebutuhan. Oke, kita langsung saja mulai dari laptop yang pertama. Laptop Ryzen 3 terbaik yang pertama adalah Acer Aspire Lite 14. Salah satu pilihan laptop yang paling best deal karena sudah menawarkan kombinasi yang komplit dengan performa yang cukup kencang, layar yang bagus, dan juga bobot yang enak buat dibawa-bawa. Harganya juga masih masuk akal ya, di kisaran 7,7 jutaan per video ini kita rekam. Di harga segitu, kita bisa dapetin CPU AMD Ryzen 3 5400U yang ditemani dengan Radeon Vega 6, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, serta SSD 512GB NVMe Gen 3. Nah, berdasarkan hasil pengujian, Cinebench R23 multicore-nya bisa mencapai 5400-an poin, sementara 3D Mark Firestrike-nya ada di 2500-an poin. Nah, dengan skor tersebut, Aspire Lite ini harusnya udah aman lah ya buat dipakai kerjaan kayak bikin tugas di Microsoft Word, browsing-browsing, pakai ChatGPT, mungkin bikin presentasi di Canva, sampai ngedit video di resolusi Full HD kecil. Nah, kalau RAM 8GB-nya mulai terasa kurang, Acer masih menyediakan 1 slot RAM tambahan. Sementara SSD-nya ini cuma bisa kita ganti ya, karena nggak ada slot SSD kedua. Kita lanjut ke bagian layarnya. Aspire Lite membawa panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz. Ketajaman dan viewing angle-nya udah enak buat dipakai ngetik, browsing, ataupun nonton. Cuman soal cakupan warna ya sayangnya dia masih standar di 45% NTSC. Jadi ya belum ideal lah buat dipakai color grading profesional. Dari sisi ergonomis, dia juga masih nyaman karena bobotnya cuma 1,35 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Baterainya pun tergolong besar ya, di 58 Wh yang kalau kita pakai kerja atau WFC gitu, kurang lebih bisa bertahan kisaran 8 jam. Laptop Ryzen 3 terbaik yang kedua adalah Asus VivoBook Go 14. Laptop Asus satu ini bakalan cocok buat kamu yang sering pindah-pindah kerja dan butuh laptop buat pemakaian jangka panjang. Yaps, laptop ini punya bobot yang tergolong ringan di kisaran 1,38 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Masih nyaman lah ya buat dibawa kemana-mana. Dan meskipun kapasitas baterainya cuma 42 Wh, ternyata dia masih bisa diajak kerja hingga 7 atau 8 jam. Hal ini berkat CPU hemat daya yang dipakai. AMD Ryzen 3 7320U yang ditemani Radeon 610M. Secara performa, kombinasi tersebut memang bukan yang terkencang. Bahkan kalau kita ngelihat dari skor Cinebench R23-nya, dia agak di rata-rata bawah, 4.700-an poin dengan skor grafis di 1.600-an poin. Meski begitu, kalau kebutuhanmu yang ringan-ringan aja ya, kayak Zoom meeting, ngetik, browsing, curhat dengan ChatGPT, harusnya performanya ini udah tergolong cukup oke. Apalagi dia udah dibekali RAM kencang bertipe LPDDR5 5500 MHz dual channel dengan kapasitas 8GB. SSD-nya juga lega ya, 512GB NVMe Gen 3. Sayangnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya, mengingat laptop ini harganya hampir 8 juta. Pertama, RAM 8GB-nya udah onboard dan nggak bisa di-upgrade. Jadi kita harus mastiin apakah RAM 8GB-nya ini bakalan cukup buat pemakaian jangka panjang. Kedua, layarnya masih pakai panel TN 14 inch Full HD dengan brightness 250 nits dan juga cakupan warnanya masih standar di 45% NTSC. 8 juta tapi layar masih TN sih kurang ya.
Dan yang terakhir soal port, secara kelengkapan dia cukup oke, tapi sayangnya dia belum punya USB-C full function. Laptop Ryzen 3 terbaik selanjutnya adalah Advan 360 Go. Kalau kita ngomongin performa, laptop satu ini menurutku kurang menarik. Tapi kalau kamu butuh laptop yang juga bisa dijadikan tablet, karena mungkin butuh fungsi untuk coret-coret atau belajar menggambar, laptop ini justru satu-satunya pilihan yang paling menarik. Yaps, Advan 360 Go adalah laptop 2-in-1. Artinya dia bisa dipakai dalam mode laptop, mode tenda buat presentasi, sampai mode tablet buat coret-coret di layar. Hal tersebut dimungkinkan karena dia sudah pakai layar 14 inch IPS Full HD yang sudah mendukung touchscreen. So ya, viewing angle-nya bakalan tergolong enak dan juga penggunaannya akan lebih fleksibel ya berkat layar sentuhnya ini. Dan karena bobotnya mencapai 1,57 kg dengan tebal 1,93 cm, mode tabletnya ini akan lebih cocok kalau kita pakai sambil diletakkan di atas meja. Sayangnya performanya menjadi salah satu kompromi untuk bisa dapetin fitur 2-in-1-nya. Pasalnya, Advan 360 Go bisa dibilang pakai CPU yang jadul. AMD Ryzen 3 3200U yang ditemani Radeon Vega 3, RAM 8GB DDR4 2133 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Dengan kombinasi ini, dia cuma bisa menghasilkan skor di 1700-an poin di Cinebench R23 dan 966 poin di 3D Mark Firestrike. Agak kurang kencang ya, dan jadinya dia kurang cocok buat penggunaan yang agak berat. Cocoknya yang ringan-ringan aja, kayak ngetik-ngetik, browsing, ataupun ya mentok-mentok bikin presentasi di Canva. Untuk upgrade, RAM dan SSD ini masih bisa kita ganti. Terus untuk baterainya ini ada 45,6 Wh yang bisa dipakai kerja kisaran 5 jam. Portnya sendiri cukup lengkap, ada USB-C full function, 2 USB-A hingga micro SD card reader. Laptop Ryzen 3 terbaik yang keempat adalah Dell Pro 15 Essential. Ini adalah pilihan laptop yang paling menarik kalau kamu butuh laptop dengan layar yang lega. Soalnya dia udah dibekali panel IPS 15,6 inch Full HD. Jadi buat ngerjain spreadsheet, buka banyak dokumen, sampai scrolling-scrolling, tampilannya bakal lebih lega dibanding laptop sejenis yang masih pakai layar 14 inch. Terus yang juga nggak kalah menarik, refresh rate dari layar laptop ini sudah 120 Hz cuy. Soal dapur pacu, Dell Pro 15 ditenagai AMD Ryzen 3 7320U yang dikombinasikan dengan Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR5 5500 MHz serta SSD 512GB NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 4300-an poin di Cinebench R23 dan 1800-an poin di 3D Mark Firestrike. Masih aman lah ya kalau kebutuhannya lebih ke arah Microsoft Office, browsing, atau mungkin buat ngedit video Full HD. Kalau buat multitasking berat atau main game, sayangnya dia kurang bertenaga ya. Terus RAM 8GB-nya juga sayangnya udah onboard dan nggak bisa kita tambah. Sementara itu SSD 512GB-nya ini juga ya masih bisa diganti lah. Kalau slot kedua belum ada sayangnya. Nah, karena layarnya besar, bobot dari laptop ini juga ikutan berat. Kisarannya di 1,9 kg. Jadi dia bakalan lebih cocok buat pengguna yang laptopnya sering dipakai di atas meja seperti admin, kerja kantoran, ataupun mahasiswa. Untuk baterai sendiri, dia punya kapasitas di 41 Wh dan buat pemakaian kayak kerja ringan, itu bisa tahan kisaran 5 jam. Nggak begitu awet, tapi ya lumayan lah. Terakhir, portnya cukup lengkap dengan USB-C, 2 USB-A, bahkan udah ada full size SD card readernya. Rekomendasi laptop Ryzen 3 kali ini ditutup oleh Axio Hype AMD X1. Laptop ini sebenarnya nggak pakai Ryzen 3 ya. Lah, kalau gitu kenapa masuk rekomendasi, Bang? Soalnya ya meskipun dia nggak pakai Ryzen 3, tapi performanya ya 11-12, 11-13 gitulah ya dengan laptop yang sudah pakai Ryzen 3.
Dan melihat harganya yang masih di 5 jutaan, menurutku Hype MDX One ini bisa dijadikan alternatif paling murah di video kita kali ini. Nah, kalau ngomongin nilai jual, Axio Hype MDX One justru punya kombinasi layar dan opsi upgrade yang menarik banget. Layarnya udah pakai panel IPS 14 inch Full HD dengan cakupan warna kisaran 66% sRGB. Buat ngetik, browsing, presentasi, atau nonton Netflix, layarnya ini udah nyaman ya. Kemudian RAM bawaannya ini sudah 8GB DDR4 2400 MHz dan masih tersedia satu slot RAM tambahan. Sayangnya storage-nya ini agak pas-pasan banget ya di 128GB SSD M.2 SATA. Untungnya sih SSD-nya masih bisa kita ganti ya. Untuk performanya, Hype MDX One hadir dengan CPU AMD Athlon Core 3150C yang ditemani Radeon Vega 3. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 2005 poin di Cinebench R23 dan 1098 poin di 3D Mark Firefly. Udah cukup oke buat kerjaan yang ringan, ya standar aja kayak misalkan browsing, bikin presentasi, tugas, yang gitu-gitulah. Kalau buat kerjaan yang lebih berat dari itu sih pastinya nggak bisa ya, apalagi buat main game. Itu ya belum bisa guys. Soal mobilitas, laptop ini cukup ringan di 1,43 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Sayangnya soal baterai dia pas-pasan banget di 45,6 Wh dan bisa bertahan kisaran 4 jam aja. Kalau buat kerjaan ringan. Kalau yang lebih berat ya pasti lebih singkat lagi sih daya tahannya. Nah, soal port dia udah cukup lengkap. Ada 2 USB-C 2.0, 2 USB-A hingga HDMI 1.4. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 3 yang bisa kita rekomendasikan di Agustus sampai September tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi ada di keranjang YouTube Shopping ya, seperti biasa di pojokan video atau di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate, baik itu berdasarkan harga produk pas kalian nonton. Bisa kalian nontonnya awal tahun 2027, siapa tahu harganya bisa lebih murah ya, semoga. Atau kalian nontonnya menjelang promo, misal nanti di 99 atau 1010 harganya bisa jadi berbeda juga. So, kalau kalian mau dapetin harga best deal, silahkan cek aja keranjang YouTube Shopping dan klik di sini ya, keranjangnya ya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video, ya bener sih, di video selanjutnya. Ryzen 5. 3, kan nggak ada Ryzen 4 ya, Ryzen 5.